tentang sudah bisa teman-teman untuk melihat. Baik, jika sudah teman-teman sekalian. Mohon maaf, ini agak sedikit nge-lag. Mungkin karena sinyalnya. Sebentar ya, Bu. Ibu sudah bisa dilihat, Bu, di paparan materinya? Sudah, Bu Bisa. Fitri. Baik, sebentar. Mungkin laptop saya sudah sedikit lelah. Oke. Apa itu sih sejarah? Sebentar ya, Bu. Mohon maaf sekali. Saya kurang suka bingung ini gangguannya di mana, Pak Utomo. Oke. Ini saya ambil dari buku yang sangat populer, Everett M. Rogers ya, dengan F. Lloyd Shoemaker, Communication of Innovation, Cross Cultural Approach ya, pada halaman 47 ya, mengatakan bahwa penelitian difusi kini muncul sebagai sebuah kumpulan konsep dan generalisasi yang terintegrasi. Meskipun penelitian tersebut dilakukan oleh para peneliti dari berbagai disiplin. Ya, Everett M. Rogers ya dalam bukunya itu mengatakan seperti itu ya, bahwa penelitian difusi itu muncul sebagai kumpulan konsep dari generalisasi yang terintegrasi. Meskipun penelitian tersebut dilakukan oleh para peneliti yang berbagai disiplin ilmu. Jadi banyak ilmu ya di sana. Difusi itu apa sih? Difusi itu adalah proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui kanal tertentu kepada kelompok manusia dalam sebuah sistem sosial pada durasi masa tertentu. Perjalanan penelitian difusi dalam catatan sejarah dimulai sekitar tahun 1940 sampai 1950-an. Pada masa itu tumbuh sejumlah kelompok penelitian difusi dari berbagai disiplin ilmu. Setiap kelompok masing-masing fokus pada penelitian, pada bidang yang mereka geluti semata. Jadi misalnya nih, mereka menggeluti tentang sosiologi, maka nanti mereka hanya penelitian di bidang itu maksudnya ya. Nah, terus kita akan lanjut. Awal mula penelitian difusi di Eropa. Akar teori difusi berawal dari Eropa sekitar 1 abad yang lalu. Ketika sosiologi dan antropologi muncul sebagai ilmu sosial baru. Di sini kita akan membahas 3 fondasi penting model difusi. Ada Gabriel Tarde dari Prancis, ada Gerd Simmel dari Jerman, dan ada para difusionis Jerman, Austria, serta Inggris. Jadi 3 model itu ya kalau yang di Eropa. Ada Tarde, ada Gerd Simmel, dan ada difusionis dari Jerman, Australia, dan Inggris. Gabriel Tarde dan metode apa namanya itu yang terkenal itu dia menyebut dengan imitasi gitu ya. Difusi inovasi menurut Tarde adalah penjelasan mendasar dan dasar dari perubahan perilaku di manusia. Penemuan dan imitasi itu apa sih? Adalah seperti yang kita ketahui tindakan sosial dasar. Siapa sih Tarde itu? Tarde itu adalah salah satu bapak Eropa dari bidang difusi. Namun wawasan kreatifnya itu tidak segera diikuti oleh studi empiris tentang difusi. Diikutinya kapan? Setelah ada jeda selama 40 tahun dalam studi jagung hibrid oleh Ryan dan Gross. Jadi ada seorang ahli, 2 orang ya, di antara itu Ryan dan Gross, dia sedang menstudi jagung hibrid ya, meneliti itu. Maka pada saat itulah ya baru studi empiris itu mengikuti apa yang diteorikan oleh Tarde. Ilmuwan sosial pada zaman Tarde tidak memiliki alat metodologi untuk melakukan studi difusi yang kuantitatif. Pendekatan yang diusulkan oleh Tarde untuk penelitian difusi baru mulai muncul beberapa dekade kemudian. Ketika kelompok ilmuwan Amerika berkumpul di sekitar hukum imitasi. Tarde, mereka menyadari bahwa teori Gabriel Tarde dapat diuji melalui penelitian empiris. Jadi setelah Tarde mengeluarkan teori ya, maka baru dilakukan uji. Ternyata apa yang dikatakan oleh Tarde dapat dilakukan uji melalui penelitian empiris. Terus
Kita lanjut. Nah, ini yang kedua, George Simmel dan orang asing. Jadi George Simmel itu punya teori namanya teori orang asing. Maksudnya apa? Mengarahkan ilmuwan sosial untuk mempelajari jaringan komunikasi sesuai alat konseptual yang semakin berguna dalam memahami bagaimana inovasi menyebar dalam suatu sistem. Nah, ini yang ketiga, diffusion Inggris dan Jerman Austria ya. Akar lain dari penelitian difusi adalah sekelompok antropolog awal yang berkembang di Inggris dan Jerman. Austria tidak lama setelah masa Gabriel Tarde di Prancis. Jadi di Austria itu setelah Tarde mempunyai teori, maka di situ juga berkembang tentang ilmu difusi ya. Munculnya tradisi penelitian difusi. Munculnya itu asal-usulnya adalah intelektual dari 9 tradisi penelitian utama yang membantu kita memahami sejarah bidang penelitian difusi. Setiap tradisi penelitian terdiri dari sebuah disiplin akademis, misalnya antropologi, pemasaran, geografi, atau subdisiplin, misalnya sosiologi awal dan sosiologi pedesaan. Setiap tradisi biasanya berkonsentrasi pada penyelidikan difusi satu jenis inovasi utama. Nah, teman-teman, ini ada tabel ya, tabel tentang riset difusi tradisional itu. Yang sebentar, yang pertama sekali saya bisa lihat dari ini ya, ada sosiologi umum bidang-bidangnya ya, itu nanti bisa, kalau bisa dicermati nggak teman-teman, bisa dilihat nggak? Maksudnya bisa, kalau dibesarkan bisa terlihat nggak? Ya, ini ya. Pertama itu antropologi ya. Antropologi, terus ada tipikal inovasi, studi tipikal. Inovasi itu apa? Ada metodenya juga. Untuk hal ini mungkin nanti teman-teman supaya agak jelas bisa mencermati dari paparan yang ada di, saya terjemahkan dari buku Roger ya. Nah, proses penelitian ya adalah aktivitas sosial yang sangat dipengaruhi oleh jaringan ilmuwan yang diorganisir di sekitar satu gagasan penelitian penting. Nah, untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada Pak Hutomo. Boleh silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Fitri atas kesempatannya. Berikutnya, sebagian besar peneliti difusi, apapun disiplin mereka, menyadari bahwa mereka meneliti apa yang pada dasarnya merupakan jenis khusus dari proses komunikasi. Nah, pendekatan penelitian difusi sudah diadopsi oleh berbagai bidang disiplin ilmu. Contohnya pendidikan, antropologi, kesehatan masyarakat, pemasaran, geografi, sosiologi pedesaan, ilmu politik, dan lain-lain. Next, Bu Fitri ya. Ya, sebentar, Pak. Oke. Maaf, ini kayaknya jaringannya agak lambat. Kenapa ini? Sebentar. Oke. Sebentar, Pak. Nah, ada. Tren dalam tradisi. Merupakan tren dalam tradisi penelitian difusi. Nah, penelitian difusi mulai meningkat setelah terbentuknya paradigma difusi oleh Ryan dan Gross pada tahun 1943. Pada setiap dekade yang menyusul berikutnya, jumlah publikasi difusi itu semakin meningkat dengan laju peningkatan yang sedikit lambat pada tahun 1980. Selama bertahun-tahun, ruang lingkup penelitian difusi telah meluas. Seiring semakin banyak disiplin yang terlibat, dan paradigma tersebut diterapkan untuk mempelajari berbagai macam inovasi. Beberapa tradisi penelitian seperti sosiologi pedesaan itu sudah memberikan kontribusi awal yang penting untuk studi difusi, tetapi kemudian minat akademis menurun sedikit. Tipeologi. Kemudian ada tipeologi penelitian difusi. Bentar, Pak. Saya baliknya ke sini. 8 jenis. Nah, kemudian sebentar, Pak ya, sebentar, Pak, saya kecilkan dulu supaya kayaknya terlalu besar ini.
Oke, ini Pak. Tipiologi tadi ada 8 jenis penelitian difusi utama. Jadi untuk tipiologi itu tadi ada 8 jenis penelitian difusi utama yang sudah diidentifikasi term waktu dalam jangan boleh diperbesar sedikit. Oh, oke. Sebentar. Udah bisa Pak? Bisa dibaca? Oke. Nah, ya untuk yang sudah diidentifikasi, yang pertama itu ada ketepatan waktu dalam mengetahui inovasi. Kemudian ada tingkat adopsi berbagai inovasi dalam suatu sistem sosial. Kemudian yang dibahas juga kemudian adalah inovasi itu sendiri, dan kemudian kepemimpinan pendapat. Yang kelima adalah jaringan difusi. Yang keenam adalah tingkat adopsi dalam sistem sosial yang berlaku. Yang ketujuh adalah penggunaan saluran komunikasi. Yang terakhir adalah konsekuensi inovasi itu sendiri. Nah, ini 8 itu ya Pak, 8 difusi tadi. Ya, Ini itu nanti adalah 8 tipiologi difusi yang tadi ya. Iya. ya, ini nanti bisa dilihat ibu-ibu karena ini saya sudah berusaha di Canva-nya untuk lebih jelas, tapi ternyata hanya bisa sampai segini saja. Nanti untuk lebih jelasnya ibu bisa lihat di buku Rojet yang sudah saya dan Pak Utomo translate. Lanjut Pak. Ya. Nah, 8 jenis penelitian difusi utama itu sudah diidentifikasi. Ini udah ya tadi ya. Ya, Nah, ini sepertinya sudah, Bu. Nah, ketika para ilmuwan mengikuti paradigma intelektual dalam bidang penelitian, itu memungkinkan mereka untuk mengejar serangkaian arah penelitian yang koheren. Paradigma ini juga memaksakan dan menstandarkan serangkaian asumsi dan bias konseptual yang setelah dimulai sulit dikenali dan diatasi. Jadi untuk tantangan untuk penelitian di masa depan adalah untuk memperluas area penggalian dan mencari tujuan yang berbeda dari yang lalu. Mungkin ada kebutuhan untuk menggali lebih dalam ke arah yang disarankan oleh teori-teori. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Tunggu tantangan penelitian dulu ya. Oke, baik. Bapak Ibu mungkin saya sedikit nge-share. Nanti coba sebentar saya carikan dulu foto itunya, foto yang tadi tabel tadi sebentar. Saya biar bisa berbagi juga sebentar ya. Ini major discussion. Sebentar ya, Bu Dokter izin. Ini kayaknya PC saya sudah sedikit melambat. Oke, sebentar. Nah, mungkin saya mau nge-share ini. Sharing. Saya start lagi. Sebentar, Bu. Saya mau share ini. Sebentar. Fokus ini ya. Bentar ya. Duh, ya Allah. Nah, ini. Nah, ini bisa dilihat ya, ibu-ibu, ada riset tradisi penelitian difusi itu. Belum. Yang pertama itu antropologi. Udah bisa dilihat ya, Bu? Bisa kebaca nggak kira? Oke. Terus ada sosiologi, ya, ada sosiologi pedesaan gitu ya, ada education, ada penelitian. Nah, terus ada publik kesehatan ya, ada komunikasi, ada marketing, ada geografi, ada general sosiologi, sosiologi umum, terus ada berbagai tradisi lainnya ya. Nah, tipikalnya apa tuh? Waktu itu kalau antropologi ada ide-ide teknologi gitu ya. Kalau kita fokus nih karena kita teknologi pendidikan, di pendidikan misalnya ada tentang teaching, guru, learning ya, innovation gitu kan dalam pendidikan ya. Nah, ini adalah bagian dari inovasi tadi gitu ya, difusi, penelitian difusi itu. Ya, oke, next saya mau nge-share lagi yang satunya. Sebentar biar sekalian bisa di ini. Nah, ini yang jenis-jenis difusi. Oke, sebentar ya Bu, mohon maaf.
Akan search. Kenapa ini? Mohon maaf ya Bu Ari, kenapa senyum-senyum? Enggak apa-apa, Bu. Senyum. Bu Fitria itu semangat. Enggak, memang suaranya begitu. Saya susah sekali untuk mengontrol suara saya, mohon maaf. Enggak, saya emang terinspirasi, Bu. Bu Fitria tuh dalam segala apa tetap semangat. Jadi membangkitkan ini. Walaupun Dia harus semangat Oke. seperti Bu Fitria ini. Amin. Sebentar Bu, bentar banget. Ini saya bingung sama laptop saya ini. Mau saya apain? Kadang-kadang gitu ya. Nah, sebentar nih, udah ada nih. Mana tadi? Dulu ya. Jenis difusi. Oke. Ini yang jenis difusi saya share itu. Oke, jenis. Nah, oke. Nah, ini yang jenis-jenis difusi ya. Kalau jenis difusi itu kalau ini kayaknya kurang bisa di ini, harus lebih di ini kayaknya, sebentar Bu, lebih diperjelas jenis difusi. Oke. Pak Utomo mungkin bisa agak sedikit resize image-nya agak besar kali ya. Percentage. Ini udah 100%. Boleh kali 150. Oke. Jelas. Mohon izin Bu Fitria akan melakukan apa? Membagikan materi? Ya, maksudnya akan menjelaskan sedikit Bu tentang yang apa tadi yang tentang ada 8 major itu apa namanya nih? Disiplin Tapi ilmu, saya jadi kesusahan Tipe jenis penelitian difusi. tipe-tipe difusi. Tapi mungkin kayaknya kurang bisa dijelas Bu. Mungkin nanti teman-teman bisa ini aja, bisa lihat di materi yang sudah saya share. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Bu dosen. Apa kita lanjut langsung tentang pertanyaan atau bagaimana? Diskusi. mohon izin, mungkin kita belum ke diskusi ya, karena saya juga belum begitu menangkap poinnya ya dari presentasi. Ya walaupun ada menyampaikan yang saya masih apa ya, yang masuk ke saya ya pemahaman tentang bahwa difusi inovasi penelitian difusi inovasi pendidikan itu telah dilakukan di berbagai negara ya secara simultan ya dimulai tahun berapa 1940 ya 1940. Bu Fitria Ya. apa ya tadi di mute. Baik, coba tampilkan PPT-nya Bu, PPT-nya, PowerPoint-nya. Jadi Bentar. sumber untuk keseluruhan PowerPoint itu apakah dari satu sumber atau beberapa sumber, Bu? Itu hanya dari satu sumber buku Roger itu Bu yang diterjemahkan. Oh begitu? Ya, jadi semua PowerPoint PPT itu saya ambil dari situ. Kecuali, nah gimana Ibu? Ya, jadi begini ya, ini kelompok 1, mohon didengarkan. Jadi ini ada 27, berarti dikurangi Bu Elma, ada berapa? 5 orang yang tidak hadir ya. 5 orang yang tidak hadir selain Bu Elma. Saya harap nanti bisa menyampaikan ke temannya ya, agar tidak miss. Nah ini, yang dipresentasikan ini sebenarnya kalau kita ingin ideal ya, ideal nih kita belajar untuk ideal, buku utama ya, referensi utama itu adalah Rogers.
makanya kalian menerjemahkan dulu Roger satu bab secara berkelompok. Ini kan saya lihat ada 3 sampai 4 orang satu kelompok. Nah, itu kalian tugasnya berbagi menerjemahkan dulu, setelah diterjemahkan kemudian di format artikel. Format artikel itu ya, jadi yang tahap pertama adalah menerjemahkan. Nah, sebelumnya kan Mbak Fitria tidak paham itu ya Mbak Fitria? Ya, pertama saya kira itu saya membuat dulu artikel, Bu, gitu kan. Tapi setelah Membuat artikel dasarnya kan dari buku Rogers. ya, tapi saya pikir dengan apa namanya, dengan buku-buku yang lain. Nah, tapi karena waktu itu kan jadi artikel itu dibuat apa namanya, hasil daripada sintesis ya. Jadi dari beberapa sumber. Jadi sumber utamanya adalah Rogers. Jadi Roger itu sebagai tema ya. Temanya apa? Misalnya Mbak Fitria dan Pak Hutomo itu adalah sejarah penelitian difusi inovasi ya. Nah, di situ sumber utama adalah buku Rogers, kemudian di bagian kalian mencari referensi-referensi yang lain untuk memperkuat gitu ya pembahasan atau pendalaman kita bersama untuk memahami tentang sejarah penelitian. Bahkan ya kita tambahkan kalau buku Rogers ini ditulis tahun apa ini bahkan edisi kelima kan tahun 2003 ya. Artinya ini sudah relatif lama gitu. Nah, bagaimana dengan paparan kita nih agar tidak terlalu jauh tertinggal dengan era saat ini? Maka kita ambil beberapa hasil artikel gitu ya atau buku yang membahas tentang sejarah penelitian difusi inovasi misalnya di tahun berapa gitu yang kita temukan ya, tergantung dari yang kita temukan. Semakin baru semakin lebih baik gitu. Jadi itu. Jadi setelah kalian menerjemahkan, kemudian hasil terjemahkan di format artikel, pokok intinya komponen artikel kan sudah paham ya. Nah, bagian-bagian sisi tidak harus semuanya dimasukkan ke dalam artikel, tidak, tapi konsep-konsep mana yang sekiranya itu menarik untuk diangkat, dimasukkan ke dalam artikel. Jadi konsep-konsep yang menarik, sederhana, yang mudah dipahami. Nah, ketika sudah masuk ke dalam artikel dan dibahas dengan beberapa referensi lainnya, kemudian untuk dipresentasikan kalian buat PPT. Nah, di PPT itu sudah hasil daripada analisis sintesis ya, dari beberapa referensi tersebut, dari beberapa referensi yang dimuat di artikel. Nah, jadi di PowerPoint itu kalian sudah lebih memahami karena proses dari menerjemahkan, proses membuat artikel dan sampai di PowerPoint itu kan proses pendalamannya sudah 3 berlapis ya. Artinya ketika menyampaikan di PowerPoint itu sudah cukup sederhana untuk kita pahami bersama gitu. Nah, dan harapan saya kalau ini kan Bu Fitria hanya satu sumber Rogers kan, tidak dari misalnya mensitasi referensi lainnya gitu, merujuk ya gitu ya. Jadi sebaiknya PowerPoint yang ditampilkan di sini dari beberapa referensi yang dari artikel gitu. Jadi tidak loncat dari terjemah buku Rogers langsung ke PPT, tidak. Jadi ada proses di artikelnya. Proses analisis dan sintesisnya di artikel, kemudian baru dibuatkan PPT-nya. 3 tahapan itu, gitu. Bagaimana? Dipahami? Baik. Bu Ari, kelompok 2 siapa berikutnya? Bu Ari ya? Bu Ari ya? Kelompok 2 saya Pak Hadi sama Bu Neneng. Pak Afid paham tahapannya Pak Afid? Ya, kita sudah membicarakan juga Bu sebelumnya tentang masalah apa diartikan terlebih dahulu gitu kan. Kita juga memang sudah membuat, cuman untuk sekarang kita lagi menyusun artikelnya aja Bu. Baik, nanti saya akan tunjukkan komponen-komponen artikel ya. Nah, sebelum saya masuk ke substansi tentang sejarah penelitian difusi inovasi, saya ingin ini yang kelas reguler ya. Siapa ya kelas reguler mewakili sebaiknya karena mereka sudah pernah ikut mata kuliah saya di mata kuliah desain ya.
Saya ingin siapa ya? Ini mana ada? Coba Pak Sugeng. Pak Sugeng mana Pak Sugeng? Hadir nggak Pak Hadir, Sugeng? Bu. Mana Pak Sugeng? Hadir, Bu. Nah, saya ingin mendengar Pak Sugeng memberikan apa ya, semacam masukan gitu kepada kelompok 1 dan teman-teman sekalian, apa yang harus ditambahkan sehingga tampilan PowerPoint secara keabsahan sumbernya ya, apa yang dipaparkan di PowerPoint ini lebih apa namanya istilahnya valid ya. Bagaimana caranya Pak Sugeng? Iya. Baik, pengalaman di semester kemarin, Bu ya. Yang pertama itu dalam setiap slide atau setiap kalimat itu dicantumkan sumbernya, Bu. Itu diambilkan dari buku apa, jurnal apa gitu. Jadi misalkan di tampilan ini pada kalimat ketika para ilmuwan sampai dan diatasi, nah itu dikasih sumbernya dari mana. Jadi jelas itu pengambilan teorinya dari mana. Seperti itu Bu dosen. Baik. Nah, saya mohon izin ya. Ini yang terima kasih Pak Sugeng. Mohon izin apa namanya bisa di stop share dulu Bu Fitria. Oke. Saya ingin tunjukkan ya contoh. Oh, saya disable nih. Siapa hostnya? Hostnya Bu Fitria ya. Sebentar Bu, coba saya lihat dulu. Ya, Bu Vita kayaknya. Hostnya Bu Vita. Saya cuma co-host Bu. Hostnya Bu Vita Iya. Pratiwi. Saya Vita ingin mungkin- ya. Saya ingin lulusan TP. Nanti maksudnya minimal. Saya juga nggak bagus-bagus banget ya. Tapi minimal itu nyaman dilihat gitu ya. Mana Bu Vita? Sudah Ibu, udah saya jadiin co-host. Ya, terima kasih. Nah, ini saya izin share screen. Oh ya, mumpung saya ingat. Ini ya, tadi PPT-nya kelompok 1 berkenan ya, berkenan. Nah, ini kita mulai dari cover dulu. Sejarah penelitian difusi saya, ini mungkin untuk di kelas saya saja ya, jika Bapak Ibu memang tidak sepaham. Tapi apa namanya, silahkan kalau ingin juga menerapkan. Artinya ini pemahaman saya ingin apa ya, supaya nyaman gitu. Tidak ada menggunakan patung begini Bapak Ibu. Jadi di slide-nya ya di sini ini tidak menggunakan patung-patung seperti ini, dan sebenarnya ini secara desain pesan ya. Desain pesan visual itu ini bisa mendistrak atau apa? Mendistorsi ya. Sebenarnya fokus kita kan pada teks ya. Tidak pada patung ini gitu. Mengapa Bu Fitria? Coba jadi kalau desain pesan itu harus ada argumen ilmiahnya. Mengapa menggunakan warna, mengapa menggunakan terutama gambar ya, yang gambar itu bisa mendistorsi. Tadinya sih pengen lebih tertarik aja Bu, jadi didesain biar lebih menarik gitu aja tadinya. Tapi saya tidak terpikirkan bahwa itu bisa mendistorsi, tidak. Tadinya tidak berpikir seperti itu. Tidak sejauh itu, saya cuma berpikir bagaimana supaya penampilannya lebih menarik itu doang, supaya lebih tertarik itu. Nah, ini tingkat keterbacaannya rendah Bu Fitria. Karena kita teknologi pendidikan ya, ini salah satu pengembangan media pembelajaran. Nah, ini juga bisa menjadi satu tools ya, alat bantu. Nah, apa namanya, huruf putih di teks ini jadi keterbacaannya karena menjadi rendah karena kiri kanannya itu tumpang tindih gambar ya Bu Fitria. Ya, jadi memang ketika kita mengembangkan slide itu, selain kita mempertimbangkan substansi apa yang kita sampaikan, itu juga kita mempertimbangkan secara visual ya, tingkat keterbacaan. Nah itu. Nah kemudian ini dari tadi masukan dari Pak Sugeng agar menambahkan sitasi ya, jelas sumbernya dari mana. Nah tadi karena Bu Fitria hanya satu sumber Rogers, maka harapan saya tinggal menambahkan halaman di slide mana.
Misalnya slide pertama ini di halaman berapa Ibu mengutip ya. Nah, ini saya coba stop share ya. Ini di bawah tidak ada ya di sini Bu Fitri ya. Tidak mencantumkan buku Rogers ya. Oh, di sini ya. Ada, Di Bu, sini di ya. awalnya, Bu. Mana tadi? Di awal di sini. Yang set nomor 2 kalau nggak salah, Bu. Yang nomor, ya. Nah, ini ya. Nah, tapi ini bukan judulnya ini, Bu. Dengan Floyd ini Ini apa, Bu? Yang mohon maaf, penelitian difusi kini muncul yang ini, Bu. Yang apa namanya ini? Yang kedua itu diambil dari sumber itu gitu maksudnya. Penelitian difusi kini muncul sebagai ya itu maksudnya. Jadi saya ngambil apanya dari sana gitu. Mungkin ada kesalahan, Bu, dalam susunannya. Ya. Sebentar saya izin share screen ngasih contoh. Jadi untuk kelompok berikutnya harapannya lebih baik ya. Baik. Artinya menggunakan sumber. Nah, ini saya berikan contoh dari saya ya. Mulai dari cover. Cover itu harapan saya itu kita bisa menunjukkan kita dari kampus mana. Nah, kalau ada nama itu boleh tambahkan nomor register atau NIM ya, NIM mahasiswa. Dan tunjukkan waktu presentasi ya. Mata kuliah apa, jadi identitas mata kuliah, identitas presenter ya, identitas mahasiswa, nama kampus itu ada di cover. Begitu ya, Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan silakan nanti. Nah, kemudian kalau misalnya kita lagi bedah buku, boleh tambahkan cover buku begini. Jadi gambar itu ada dasarnya. Ini loh kita nambahkan gambar buku. Oh, kita sedang membahas tentang buku ini gitu. Nah, kemudian karena ini tapi ke depan ya tidak satu buku saja tapi dari artikel kan. Kalau Bu Fitria kan melewati artikel. Loncat dari terjemah langsung ke PPT ya Bu Fitria ya. Sehingga PPT saya hanya satu sumber. PPT itu ya dari saya kira yang mau saya paparkan yang dari buku saja. Jadi pas artikel itu baru saya buat. Saya pikir begitu. Jadi artikelnya jadi tahapan sistematis ya, sistematis. Jadi mulai dari menerjemahkan, setelah menerjemahkan dibuat artikel dengan menganalisis sintesis dengan beberapa sumber referensi lainnya baru jadi PowerPoint gitu ya. Nah, di sini ada contoh nih, contohnya begini Bu Fitria, Rogers tahun 2003 halaman 26. Ini bicara tentang apa itu difusi gitu ya. Nah, kemudian kalau ada sumber lain silahkan ditambahkan nih contoh seperti ini misalnya. Ini dari mana? Oh, ini Rogers yang di sini. Nah, ini misalnya ada contoh dari Menzel dan lain ya, ada Sahin ini. Nah, itu tambahkan. Nah, di slide terakhir itu cantumkan referensi yang dikutip dalam sejumlah slide yang telah dikembangkan. Begitu ya? Baik, Ibu, nanti saya izin memperbaiki ya, Bu, untuk buat nanti di-share balik ke teman-teman biar sesuai dengan ini. Nanti kan bisa diperbaiki. Jadi harus ya pola atau alur kerja presentasi kelompok ini adalah yang pertama terjemahkan dulu dari buku Roger sesuai bab yang ada di RPS. Nah, membaca RPS juga harus. Jadi kemarin Bu Fitria juga tidak ini ya membaca RPS. Jadi sehingga ada kesalahan dalam penyelesaian tugas kelompok. Nah, ini untuk PPT ini sudah tidak ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Sudah, Bu. Sudah cukup ya. Nah, ini Ibu. Ya. Yang halaman yang slide pertama tadi untuk dosen juga dicantumkan ya Ibu ya, dosen pengampu boleh, gitu. Boleh. Jadi itu boleh improvisasi, tidak harus plak seperti ini, tapi minimal ada identitasnya ya. Identitas identitas waktu presentasi, apapun itu intinya jadi tidak hanya sekedar judul gitu loh. Siap gitu ya. Terima kasih Bu. Oke. Nah, lanjut apa yang perlu kita. Nah, jadi sistematikanya begitu ya. Ini saya ingin menjelaskan tentang RPS, bentar.
Jadi cara membaca RPS untuk presentasi kelompok, tugas kelompok. Mana nih ya? Nah, ini contoh Bu Fitria kelompok 1 nih ya, tentang, jadi dilihat pokok bahasannya, sumber belajarnya. Jadi sejarah penelitian difusi nih ya Bu Fitria. Dan buku utama di sini adalah Rogers, halaman 61 dan 122 ini diterjemahkan terlebih dahulu. Kemudian ada referensi yang saya sarankan di sini nih. Ini referensi saya baru temukan nih Bapak Ibu. Nanti saya akan share ini ya. Dari tadi saya membaca buku ini gitu. Ini handbook ya tahun 2017. Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Jadi kemudian nih kelompok 2. Kelompok 2 tentang kontribusi dan kritik terhadap penelitian difusi. Boleh nanti kalau ketemu secara spesifik difusi inovasi dalam model pendidikan ya. Boleh. Nah, kemudian buku utamanya sama, Rogers, kemudian terjemahkan halaman 123 sampai 159, dan beberapa referensi yang saya sarankan di sini silahkan digunakan, tidak digunakan pun tidak apa-apa. Ini hanya memfasilitasi. Nah, begitu ya cara membacanya. Jadi kelompok 3 ini, Bu Dokter, kemudian ya. boleh nanya terkait masalah untuk metodenya. Tadi Siapa kan ini? Pak Fit, kelompok 2 nanti. Oh ya, silakan Pak. Itu kan tadi ada metodenya ya, Bu Dokter ya. Nah, di sini untuk membahasnya tuh 4 kritiknya saja, apa memang ada kontribusi yang akan kita bahas juga di PPT tersebut? Boleh, jadi Bapak silakan, kan kalau dari buku Rogers ada kontribusi dan kritik ya. Nanti kalau Bapak referensinya sulit menemukan, cukup paparkan apa yang ada di Rogers gitu. Kita fleksibel saja dalam belajar. Apa yang ditemukan itu yang kita sampaikan. Tapi upayakan menyampaikan secara sederhana yang kita bisa pahami bersama gitu. Itu ya Pak? Siap. Oke, Siap, makasih, Bu saya Dokter. stop share dulu. Kemudian ini untuk RPS sudah tidak ada pertanyaan ya, paham ya cara membaca pokok bahasan masing-masing kelompok. Nah, saya ingin membagi ya, nanti saya bagikan di grup aja kali ya, karena satu referensi handbook. Saya sudah. Nah, ini bukunya Bapak Ibu. Jadi ini handbook ya, Reform and Innovation and Education ya. Ini buku sangat relevan dengan mata kuliah kita. Bahkan saya berpikir ini adalah sebenarnya buku apa? Sebentar. Buku utama gitu ya. Tapi karena Roger itu dia komprehensif sih. Ini bukan nggak bisa juga jadi buku utama ya, karena ini lebih ke reform, jadi lebih ke sejarah sih. Bagaimana perubahan atau reformasi dalam difusi inovasi dalam setting pendidikan ya. Jadi ini buku yang sangat menarik ya untuk mata kuliah kita. Ini buku ditulis tahun 2000, dipublikasikan tahun 2017. Sebenarnya kalau 2017 juga sudah cukup lama ya. Cuma masih relevan gitu ya, masih relevan. Nah, ini. Jadi saya tadi mencoba mendalami tentang sejarah penelitian difusi inovasi dalam setting pendidikan. Ini saya menemukan beberapa artikel juga ya yang ditulis oleh ini tokoh ini, Warford ini. Nah, di sini ya, dia ada di bab 2. Warford ini dia menulis beberapa dan dia punya model difusi inovasi. Dia punya ya framework difusi inovasi dalam setting pendidikan ya. Nah, ini
Di sini dikatakan ya, saya ingin membagikan sebentar. Jadi si Warford ini dia punya istilah ya, disingkat itu DIM ya, difusi inovasi in educational model, dalam model pendidikan. Nah, kalau Rogers itu kan disingkatnya DOI ya, difusi of inovasi. Jadi kalau si Rogers itu model difusinya itu general ya, untuk lintas disiplin ilmu itu digunakan gitu loh. Semua mayoritas disiplin keilmuan itu menggunakan model atau teori difusi inovasinya Rogers. Tapi kalau si Warford ini dia berfokus pada setting pendidikan ya, karena memang beliau ini tadi saya sempat eksplorasi adalah seorang tokoh yang dia concern-nya dalam inovasi pendidikan dan pengembangan guru. Jadi dia memang fokus di sana, sehingga model difusi inovasi dia ini lebih ke pendidikan gitu ya. Nah, di sini ya di bab 2 ini, sebenarnya dia menceritakan, nanti kalian boleh baca lebih dalam ya, mungkin kalau ingin lebih detail lagi, saya hanya sekilas ini. Jadi di bab 2 ini yang saya pahami adalah dia menceritakan tentang penelitian difusi inovasi di setting Amerika ya, pendidikan di Amerika. Jadi katanya di Amerika itu pun hampir sama ya dengan di Indonesia, bahwa sifat ide dan praktek baru yang dikatakan inovasi itu dalam pendidikan sangat mudah berubah gitu Bapak Ibu, sangat mudah berubah dan beragam gitu. Nah, itu kan hampir sama ya di Indonesia kita perubahan kurikulum katakanlah berapa tahun sekali gitu kan ya, dan itu membutuhkan proses difusi inovasi yang harus keseriusan ya, sehingga inovasi tersebut bisa berhasil diterapkan. Nah, di sini dia juga menyinggung tentang sebagian besar kegagalan difusi inovasi pendidikan itu ya, kata dia nih di sini, bahwa itu ada dua hal. Jadi disebabkan oleh pengawasan yang buruk ya, dan kurangnya pendanaan gitu. Jadi ketika satu program atau inovasi pendidikan tertentu itu akan didifusikan atau diseminasikan, maka harus fokus pada pengawasan yang baik gitu ya, pengawasan yang ya katakanlah intensif gitu ya, dan pendanaan yang cukup gitu, sehingga bisa membuat keberhasilan daripada implementasi inovasi tersebut gitu ya. Nah, tadi dikatakan sempat disinggung di presentasinya kelompok 1 ya Bu Fitriah dan Pak Hutomo, bahwa permulaan penelitian difusi inovasi itu dilakukan pada tahun 1940. Nah, di sini pun si Warford ini mengatakan bahwa penelitian difusi inovasi itu mulai di sini secara jelas gitu ya, bangkit gitu ya di tahun 60-an. Di tahun 60-an itu bangkit ya penelitian difusi inovasi. Dia juga tidak tahu apakah itu disebabkan memang sejak tahun 40 itu yang dilakukan oleh ini, ada beberapa ya tokoh tadi, dan di sini dia menyebutkan tokohnya adalah Mort and Cornell ya, tahun 41. Tadi saya lupa di PPT-nya presentasinya Bu Fitriah tadi tahun 40 oleh siapa gitu ya. Mana tadi ada? Tahun 43, Rian dan Gross ya, tahun 43. Nah, kalau di bukunya Warford ini dia mengatakan bahwa di tahun 41 itu ada Mort and Cornell. Nah, ini juga tokoh dalam difusi inovasi. Mort and Cornell ini memulai tahun 41, jadi sebelum Rogers. Nah, Rogers buku pertamanya di tahun 62. Jadi dia juga tidak secara pasti ya menyatakan siapa nih Warford ini, apakah lonjakan penelitian difusi yang mulai menggeliat di tahun 60-an itu disebabkan oleh kedua tokoh, kalau Mort and Cornell kan dua orang ya. Jadi kedua penelitian besar ini gitu. Nah, jadi
Karena pada masa itu ya, pada masa 60-an itu penelitian apa di sini difusi inovasi itu sedang mengalami masa kritis gitu. Jadi di titik kritis gitu ya. Nah, di sini mana? Tadi saya juga menemukan Nah, karena si Warford ini fokusnya pada pengembangan guru, jadi dia fokus concern si Warford ini ya pada inovasi pendidikan dan pengembangan guru. Jadi di sini dia menyatakan ya atau dia mengutip dari pernyataan hasil penelitian orang lain ya di sini Jain ya bahwa guru dalam mengadopsi satu inovasi tertentu ya di satu sekolah gitu itu sangat besar dipengaruhi oleh lingkungan organisasi sekolah. Maka dari itu si Warford ini ya dalam model difusi inovasinya dia menambahkan faktor eksternal Bapak Ibu. Jadi faktor eksternalnya itu selain si agen objek ya. Kalau kita kembali mengingat di presentasi saya yang kemarin ya bahwa kalau modelnya Rogers itu ada 4 elemen utama. Nah, si Warford ini menambahkan 2 elemen eksternal gitu. Jadi dalam keberhasilan difusi inovasi pendidikan itu ditambah dengan lingkungan organisasi di mana guru tersebut menerima satu inovasi dan yang kedua adalah bagaimana penerimaan guru itu sendiri gitu. Jadi ada 2 komponen atau variabel itu. Nah, di sini dikatakan bahkan guru itu pun ya bisa memiliki perbedaan. Jadi masing-masing guru itu memiliki, jadi dalam satu sekolah masing-masing guru itu pun memiliki perbedaan gitu dalam penerimaan atau apa istilahnya itu adopsi ya, penerimaan inovasi itu proses adopsinya itu masih berbeda dan tergantung pada kepedulian mereka terhadap inovasi tersebut, kepedulian terus kecakapan ya atau keterampilan ya dalam mengadopsi inovasi. Nah, itu mungkin si Warford ini model DIM ini sebenarnya dia juga merujuk ya setelah saya eksplorasi lebih beberapa artikel yang saya temukan punya artikel yang ditulis oleh Warford ini model DIM ya, ini di sini ada mana? Nah, ini DIM ini ya, DIM difusi inovasi in education model. Nah, ini sebenarnya dia merujuk pada tokoh ya, Henriksen namanya. Nanti saya juga akan bagikan ada artikel ya tentang yang ditulis oleh Warford ini bahwa dia model dia itu adalah merujuk pada model Henriksen namanya. Tahun 89 juga tahun jadul. Jadi model-model lama gitu ya. Di mana model Henriksen ini juga model yang istilahnya itu reinvention dari modelnya Rogers gitu. Jadi model ini lebih dispesifikkan lagi dalam setting pendidikan gitu. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ini nanti saya bagikan ya. Ini coba kita lihat lagi bab isinya. Nah, ini sifat dasar daripada inovasi pendidikan ya, inovasi di institusi with konteks kelemahan ya, kelemahan inovator dalam dan dari tanpa sistem pendidikan gitu. Nah, ini ya, inovasi pendidikan di tingkat grassroots, di tingkat akar rumput, understanding teknologi integration failure in education. Nah, memahami kegagalan integrasi teknologi dalam pendidikan. Ini juga kita perlu baca ya, ini ya. Kemudian human capital and innovation in education. Nah, apa saja sih human capital dan inovasi dalam pendidikan? Ini juga topik yang menarik. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil ini ya, nanti bisa jadi topik artikel boleh ya. Jadi topik artikel nanti boleh dari sini nih artikel maksudnya tugas individu ya, bukan kelompok ya. Artikel tugas individu bisa dari membaca dari manapun ya yang itu sekiranya temanya menarik untuk diangkat gitu, untuk kita dalami secara pribadi gitu.
kita memiliki ketertarikan terhadap tema tertentu gitu ya. Begitu. Baik, di sini saya stop share. Alhamdulillah, sampai sini ada pertanyaan? Pak Ade, Pak Ade, bukan orang sesungguhnya ya. Siap, Bu. Enggak, Bu. Lagi panas di sini, Bu. Jadi kalau panas berubah ya Pak Ade? Enggak, Bu. Aman, Bu. Jadi ada 2 orang yang tidak hadir ini. 3 orang. Siapa Pak Hasan yang tidak hadir? Pak Arif? Di 10 di kelas F. Bu Elma. Dan siapa Pak? Bentar ini saya cek kembali. Bu Elma dan siapa Pak? Ini dek, Mas. Kalau di Ini Bu kelas Elma reguler aja nggak ya ada yang Pak. izin, Bu. Siapa aja, Bu Ari? Mana? Bu Elma aja deh, Pak ya. Bu Elma aja Kalau di kayak kelas Pak. reguler, Bu Elma aja kayaknya cuma kelas F mah. Kelas Kelas reguler reguler nggak ada yang izin, Bu. Ke saya nggak ada yang izin, Bu. wah berarti gimana nih ngitungnya? Saya nggak paham nih. Berarti Karena kalau sama baru Bu Elma. Bu Elma baik, itu saya sampai tahu bukannya yang mana. baik Bapak Ibu, dari yang paparannya Bu Fitria dan Pak Utomo, kemudian apa yang saya sampaikan, baik itu secara substansi maupun kaidah penulisan ya. Nah, oh ya, saya ingin share screen tentang kok muncul ya. Nah ini, jadi ini artikel nanti saya bagikan di grup ya. Sebenarnya di kelas reguler sudah ya, sudah pernah. Jadi ini sistematika artikel, karena kan memang bukan artikel hasil penelitian, karena artikel kita menulis artikel ya, format artikel, tapi sebenarnya bukan artikel, lebih ke artikel literatur review aja, jadi bukan artikel penelitian ya. Nah, jadi ini sistematikanya nanti saya bagikan nih ya. Jadi ada abstrak, ada kata kunci, pendahuluan isinya apa saja nanti Bapak Ibu bisa. Oh ya, mengenai nah ada literaturnya, metodenya literatur review saja. Kemudian simpulan ada daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya ini serapi mungkin ya Bapak Ibu. Jadi kalau menggunakan Mendeley akan rapi. Bapak Ibu, citation style-nya adalah EPA aja, EPA 7 ya, EPA 7. Jadi lebih ringkas di pembahasannya ketika misalnya ada penulis 4 orang, 5 orang, dia akan at all aja gitu. Jadi bedanya dengan EPA 6, kalau nggak salah EPA 6 itu 3 orang tuh dia masih nyebutin 3 ya, tapi kalau 7 tuh dia sudah at all, jadi maksimal 2 orang. Itu aja sih, jadi lebih ringkas kalau kita menggunakan EPA 7. Nah, ini harapan saya menggunakan, kalau mau manual juga silakan, tapi susunannya seperti Bapak Ibu lihat contoh yang ada di RPS juga bisa lihat contohnya, kan ada ini ya, ada contoh saya menuliskan referensi itu EPA ya. Jadi ada DOI-nya, alamat URL-nya lengkap ya. Ada halamannya, ini PP. Boleh di-share Bu dosen untuk komponen untuk panduan yang ini. Oh ya, saya bagikan nanti ini.
Saya bagikan di grup ya. Di grup. Ya, baik Bu. Jadi Terima nanti kasih. saya bagikan handbook tadi, handbooknya Warford, terus komponen artikel, apalagi. Ya silahkan, ada pertanyaan sebelum kita tinggal 15 menitan. Izin Bu Dokter. Silahkan Pak Izin. Hasan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian, mungkin ini agak saya kaitkan dengan perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia, Bu Dr. Saripah. Ya, gimana? Kurikulum 2013 berubah menjadi kurikulum merdeka. Katakanlah kurang lebih 10 tahun, dan biasanya memang terjadi perubahan kurikulum rentang waktu 10 tahun, ini rata-rata barangkali. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka ini juga hasil dari penelitian difusi inovasi, begitu Bu Dokter? Nah, karena kan kalau kita di bawah ini kadang-kadang tahunya langsung berubah saja kurikulum. Karena saya yakin di pemerintahan atau dikatakanlah di Kementerian Pendidikan pasti itu sudah ada yang melakukan penelitian, begitu. Mengapa harus diganti menjadi kurikulum mereka misalnya, kan begitu. Itu saya yakin sudah hasil dari penelitian. Nah, lalu yang saya tanyakan kaitannya dengan penelitian di Fusi Inovasi, apakah ini ada kaitannya atau tidak, Bu Dr. Saripah? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nur Hasan atas pertanyaannya ya. Pertanyaannya menggelitik daya kritis kita ya. Nah, jadi Bapak menanyakan tentang reformasi kurikulum dari 2013 ke Merdeka ya. Ya. Ya, jadi kalau kita mengingat kembali ya, kurikulum Merdeka itu kan diluncurkan itu tahun 2022 ya. 2021. 21. Nah, itu masa pandemi ya, Bu? Ya, betul. Nah, jadi coba kira-kira kurikulum Merdeka itu diluncurkan ya, karena saya belum eksplorasi secara detail apakah ini melalui proses penelitian difusi gitu ya, artinya mungkin difusi untuk penelitian kurikulum 2013. Sejauh mana keberhasilannya? Apakah jadi misalnya sudah dilakukan evaluasi sumatif terhadap implementasi kurikulum 2013 ya, karena saya belum sampai di situ, artinya mengetahui apakah kurikulum 2013 itu sudah melalui evaluasi program atau evaluasi sumatif ya, yang akhirnya kurikulum 2013 itu dilanjutkan atau diperbaiki gitu ya. Nah, kurikulum Merdeka muncul itu diluncurkan tahun 2021, dan itu coba saya ingin tahu dari Bapak Ibu, adakah yang tahu di sini sesuatu yang mendorong ya dengan keras gitu sehingga kurikulum Merdeka itu diluncurkan? Ada Boleh izin berjawab? Ya, silakan. Mungkin nanti Pak Hadi yang guru-guru penggerak bisa jawab ini sebenarnya. Kalau menurut saya memang ada penelitian, ya, ada penelitian Bu yang waktu itu kan kita kan masih setelah COVID itu kan terjadi perubahan ya. Jadi yang mendadak itu. Nah, ternyata pas setiap pembelajaran itu mengalami permasalahan, guru mengalami permasalahan gitu kan. Nah, akhirnya ada perubahan ya dari penelitian-penelitian yang dilakukan, terciptalah kurikulum baru gitu ya, namanya kurikulum Merdeka. Jadi di sana itu mengadopsi gitu mungkin ya, lebih tepatnya itu pembelajaran itu supaya anak-anak bisa belajar lebih menyenangkan, lebih daripada kalau misalnya waktu COVID itu kan kita cuma mencari RPP-nya dirubah lagi, nah gitu. Jadi waktu itu
menurut saya ada penelitiannya. Salah satunya ada dari kampus yang telah melakukan penelitian tentang difusi inovasi kurikulum. Sebentar, saya kemarin pernah, sebentar Bu, saya sedang mendownload ini jurnalnya. Itu dari Universitas Lampung. Jadi kalau menurut saya kurikulum merdeka, apapun bentuk kurikulumnya itu pasti ada penelitian difusi inovasi di sana. Tapi kita guru tidak diberitahu, kita tahunya Tutsoto udah berubah gitu. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin Pak Hadi bisa menambahkan. Pak Hadi. Pak Hadi nih, Pak Hadi paham ini kalau tentang kurikulum merdeka, saya yakin sekali. Bu Ari mungkin. Ya baik, boleh Bu, saya tambahkan sedikit barangkali kaitannya dengan yang saya tahu ya Bu, bahwa kurikulum perlu dirubah itu bahwa landasannya terkait dengan proses perubahan teknologi, sosial budaya, dan hal-hal lain yang kaitannya untuk proses pemulihan pembelajaran. Jadi pada saat terjadinya COVID-19 ini begitu hebatnya, semua proses pembelajaran berubah gitu ya, dengan tatanan-tatanan yang memang bisa dilaksanakan dengan segala macam keterbatasan. Ya tentunya memang kesiapan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran perlu adanya satu konsep pembelajaran secara khusus. Maka diterbitkanlah satu konsep pembelajaran dengan materi-materi esensial saja. Nah, penyampaian materi ini tentunya targetnya bahwa pembelajaran bisa dilakukan secara maksimal walaupun tidak seluruh materi secara holistik disampaikan. Nah, yang saya tahu di kurikulum merdeka itu secara garis besar perubahan yang paling besar adalah ada di dua hal saja, yaitu terjadinya pembelajaran berdiferensiasi dan adanya proyek P5 itu. Jadi di proyek P5 ini kurikulum ini ternyata memberikan kesempatan buat anak-anak tidak hanya memperdalam secara kognitif saja, tapi keterampilan dan sikap dan karakter-karakter mereka itu terbentuk dengan adanya sarana pemberian 30% waktu dalam kurikulum itu untuk melaksanakan proyek, sehingga tumbuhlah 5 elemen profil pelajar Pancasila yang dijadikan sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum merdeka. Lalu pembelajaran berdiferensiasi gitu, lagi-lagi ini menjadi satu upaya gitu ya untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak bahwa layanan pendidikan itu bisa dilaksanakan untuk semua kalangan ya, semua jenis gaya belajar, semua jenis latar belakang siswa, dan bagaimana kesiapan siswa untuk belajar, semua harusnya diakomodir dengan konsep pembelajaran yang kita tahu dari sisi pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kurikulum merdeka itu diharapkan menjawab tantangan-tantangan itu. Teknologi terbarukan dengan adanya bentuk optimalisasi pelayanan pembelajaran, maka dibuatlah kurikulum yang baru yang kita sebut dengan kurikulum merdeka yang sekarang jadi kurikulum nasional dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ini. Jadi begitu barangkali Bu dosen, terima kasih untuk sharing. Ya, Masya Allah ya, terima kasih Pak Hadi Ismail. Nah, jadi memang masa itu ya, masa kritis ya. Jadi rasanya di usia saya sampai segini ya, kurikulum itu kurikulum baru, kurikulum merdeka ini yang diluncurkan ya bagaimana ya, terasa kebutuhannya ya. Artinya nah memang banyak ya konsekuensi atau kritik ya terhadap inovasi ini. Ya, sering beberapa mungkin kita temukan, kalau saya pribadi ada menyimak di beberapa podcast tentang oleh tokoh-tokoh pendidikan mengkritisi tentang kurikulum merdeka. Namun ya kalau saya pribadi pada saat kurikulum merdeka itu diluncurkan itu sudah apa ya, artinya mungkin mereka melakukan riset ya, riset yang dalam waktu singkat itu harus mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik ya, terutama di nasional ya, tingkat nasional gitu. Saya rasa itu tentunya melakukan riset ya. Tapi riset difusi inovasinya sendiri mungkin konteks ini saya rasa belum ya, difusi ya, konteks difusi. Kalau konsekuensi daripada implementasi kurikulum 2013, tapi kan tidak serta-merta apa ya, mendorong kurikulum merdeka ini, tapi lebih kepada kondisi situasional pada saat itu, pandemik itu ya. Jadi itu yang lebih mendorong
diluncurkannya kurikulum Merdeka pada saat itu. Itu sih saya pikir. Bagaimana yang lain? Sudah ada bertambah nih 32, alhamdulillah ya. 31 dikurangi saya. Izin Ada menambah. lagi pertanyaan? Ya, silahkan Bu Vita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sependapat dengan tadi pendapat yang sudah disampaikan oleh Pak Hadi ya. Jadi inti utama dari kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran berdiferensiasi dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini mungkin yang dimaksud dengan difusi dan inovasi yang ingin diimplementasikan itu adalah pembentukan karakter. Jadi siswa dari mulai tingkat sekolah dasar itu sudah dibentuk karakternya, terutama untuk realisasi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, mungkin dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin cepat dan semakin melesat itu mungkin pemerintah mengharapkan bahwa generasi yang akan datang itu tidak terlalu ketinggalan. Jangan sampai generasi yang akan datang itu tertinggal jauh dalam teknologi. Dan di sini implementasinya ya dari adanya penggunaan teknologi, implementasi teknologi pada sekolah-sekolah yang dimulai dari sekolah dasar. Dan di sini untuk perubahannya, terutama saya sebagai guru sekolah dasar itu sangat merasakan sekali perbedaannya untuk kegiatan KBM. Jadi siswa di sini lebih mandiri, lebih berkarakter, lebih terlihat kemampuannya dalam penggunaan teknologi. Jadi kalau tadi pertanyaan dari Pak Nur Hasan bahwa implementasi kurikulum Merdeka yang menggantikan kurikulum 2013 itu merupakan difusi dan inovasi, yaitu jawabannya sama dengan yang disampaikan Pak Hadi bahwa poin yang pentingnya adalah pembentukan karakter dengan adanya proyek penguatan profil Pancasila dan pembelajaran secara terdiferensiasi dengan pendekatan secara humanis kepada siswa. Jadi kita tidak bisa mengkelas-kelasan atau mengklasifikasikan siswa itu adalah siswa yang bodoh, siswa yang pintar, siswa yang cerdas, tapi di sini ada kebijaksanaan pembelajaran terdiferensiasi dan itu sangat membantu kita sebagai guru untuk bisa mendidik dengan kreativitas kita. Terus pendekatan kita secara individu dari hati ke hati, terutama kalau untuk anak SD ya Ibu ya. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Mohon maaf apabila salah atau tidak sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya mungkin kita kembalikan dulu ke Pak Nur Hasan ya sebagai penanya, kira-kira apa yang Bapak bisa pahami dan peroleh dari upaya paparan dari berapa tadi 3 mahasiswa ya. Baik, terima kasih Bu Sarifah dan teman-teman atas masukan, atas pencerahannya, sehingga kami barangkali yang di bawah ini tidak menjadi berburuk sangka kepada pemerintah. Kecil Pak suaranya. Ada selama ini banyak juga mungkin rekan-rekan guru yang negatif thinking kepada pemerintah yang kemudian menghujat dan lain sebagainya. Kenapa kurikulum selalu diganti dan lain sebagainya. Padahal kalau dari penjelasan Bu Dokter dan teman-teman tadi, yang namanya kementerian pasti juga tidak sebodoh yang kita bayangkan. Pastikan di sana juga sudah banyak profesor-profesor yang meneliti dan lain sebagainya. Dan tentu mereka punya argumen yang kuat mengapa kurikulum harus diganti begitu. Terima kasih Bu Dr. Sarifah atas jawaban, pencerahan dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan. Jadi intinya sih kita baik sangka aja ya. Ketika ada kekurangan-kekurangan itu kita coba perbaiki sesuai kapasitas kita ya. Karena tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna. Jadi ya kita berupaya
sebagaimana kapasitas masing-masing saja. Jadi kalau saya misalnya dosen, apa yang bisa saya bisa berikan gitu ya, semaksimal mungkin kita untuk mengupgrade senantiasa mengupgrade pengetahuan kita sebagai guru nih, kapasitas saya sebagai seorang guru ya, mengupgrade pengetahuan, keterampilan, dan untuk update ya, sehingga apa yang kita bisa berikan kepada murid itu relevan sesuai apa yang dibutuhkan di eranya gitu. Itu. Jadi insya Allah lah ya, dengan ada beberapa kekurangan di beberapa kurikulum itu, kita apa sih yang bisa kita lakukan ya? Kalau tidak sesuai kapasitas ya kita mendoakan, mungkin ya mendoakan semoga pemimpin-pemimpin kita amanah gitu kan. Itu saja sih kalau saya pribadi. Jadi kalau kita butuh semacam kritikan ya, atau masukan-masukan gitu ya, untuk memperbaiki program apapun ya, program kurikulum, program di sekolah ya, program pendidikan tingkat sekolah. Itu memang kita butuh kritik, tapi alangkah baiknya kritik yang membangun, yang itu juga ada solusi ya akhirnya gitu, ada solusi yang bisa kita berikan. Baik, mungkin itu ya untuk sejarah penelitian difusi inovasi ya, khususnya inovasi pendidikan yang terbaru dan hingga saat ini yang saya temukan model difusi inovasi dalam setting pendidikan itu ya dipelopori oleh si Warford tadi ya, dengan istilahnya DIM ya. Mungkin kalau Bapak Ibu tertarik untuk model difusi inovasi dalam setting pendidikan, melihat salah satu yang saya temukan adalah DIM tadi, silahkan untuk dieksplorasi lebih jauh ya. Mungkin itu. Ada lagi, ini tinggal 2 menit lagi. Untuk kelompok 2 Pak Hadi, dengan siapa Pak Hadi? Dengan Pak Hafid. Bu Novana, Bu Neneng, dan Pak Hafid. 4. Oh, 4 orang ya? Itu sebarannya kalau bisa yang proporsional ya. Jadi jangan tadi Pak Hutomo cuma berdua gitu. Sebenarnya kok dikatakan Bu Elma tidak di kelas inilah. Kalau tidak di kelas ini kan berarti di kelas reguler ya? Maksudnya gimana? Di kelas reguler juga bukan, Bu. Enggak, Bu. Iya. Seperti yang tadi diomongin sama Bu Aspadi apa ya? Jadi beliau itu masuk TF ini baru gitu, Bu. Untuk lebih tepatnya mungkin nanti Ibu bisa koordinasi sama Bu Rahayu gitu, yang lebih paham gitu. Pernah melihat mukanya, Bu. Mohon maaf, saya juga nggak kenal sama Bu. Saya ingin sebaran kelompok itu proporsional ya, jadi jangan ada yang 2. Ini sudah 3-4 sih ya. Baik, ya. Selanjutnya sudah 3-4. Jadi proporsional. Baik, demikian mungkin kita bisa akhiri. Semoga ada manfaat ya yang diambil pada pertemuan hari ini. Semoga Allah ridho dan menjadi pemberat catatan amal soleh kita ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini kelompok 1 jadi contoh, sehingga kelompok 2 dan selanjutnya akan lebih baik ya, Pak yang digawangi oleh Pak Hadi tadi. Nantinya kita tunggu presentasi berikutnya dan kita ya. Baik, demikian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen. Bu. Atas presentasi tadi. Mohon maaf Bu, nanti akan saya revisi.